Cara boleh sama, hasil pasti beda. Maka yang akan Anda dapat adalah sesuatu yang bertolak belakang dari kebahagiaan dan keberlimpahan itu sendiri. Ingat, sesuatu yang diulang-ulang itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, dan malam, kapanpun dimanapun Anda menyaksikan video-video yang saya upload, termasuk video saat ini. Dan selamat malam buat teman-teman yang nonton siaran langsungnya. Balik lagi di channel Gus Baraja, kembali kita ngobrol. By the way, tadi tim saya nanya, apa bedanya konten motivasi dengan kontennya Gus Baraja? Karena saya tidak pernah melabel konten ini adalah konten motivasi, tidak. Bedanya konten motivasi dengan konten saya ini sedikit sebenarnya. Kalau motivasi itu pure menasehati, kalau saya lebih ke ngobrol. Di dalam obrolan ada nasihat. Ya, jadi makanya sering saya sampaikan, coba cek ke dalam diri Anda. Ini kan kayak ngobrol ya. Ini sulitnya membuat video seperti ini nih, saya harus mengimajinasikan saya sedang ngobrol bersama Anda nih. Di sini nih bagian sulitnya nih. Tapi insya Allah karena sudah terbiasa, semuanya bisa saya lakukan. Nah, ada kalimat yang indah toh. Wong isok dalaran soko kulino. Orang bisa karena biasa. Jadi kalau Anda mau sesuatu, misalkan apapun itu ya, dalam proses Anda membiasakan diri, maka Anda akan dapat. Anda pun akan bisa. Makanya dalam ilmu pengetahuan disebutnya repetisi, pengulangan. Balik lagi ke diri kita nih. Kita mau nggak mengulang-ulang sesuatu yang terhubung pada apa yang kita inginkan. Kebetulan hari ini atau di video kali ini saya akan bahas itu. Ya, sudah nonton ya teman-teman ya. Jangan tanya lagi, luka batin itu apa Gus? Luka batin itu bagaimana Gus? Jangan tanya itu lagi karena sudah ada 4 video sebelum ini yang bisa Anda tonton. Lebih-lebih video sebelum ini persisnya itu sudah sangat detail. Baik teman-teman, di video sebelumnya saya berbicara tentang dampak luka batin. Tapi perlu saya framing di sini ya. Sorry, bukan memframing maksudnya. Perlu saya sampaikan di sini, kita cek ke diri kita masing-masing. Anda boleh nggak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, karena saya tidak memaksa Anda untuk harus percaya kepada saya. Kalau perlu pun jangan percaya omongan saya ya. Jangan percaya aja gitu. Ya kalau memang Anda ternyata merasakan apa yang saya sampaikan, maka segera rubah pribadi Anda atau hati Anda. Nah, dampaknya udah jelas. Saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Apa kaitannya luka batin dengan keuangan atau finansial? Apa kaitannya luka batin dengan asmara atau percintaan atau kebahagiaan di masa depan? Itu kuat banget hubungannya. Jadi balik lagi ke diri kita, apa yang saya sampaikan itu benar terjadi apa enggak? Sekarang saya nanya sama Anda. Sekali lagi, kontennya ini konten ngobrol loh ya. Saya nanya sama Anda, apa yang saya sampaikan selama ini di video saya, Anda mengalami apa enggak? Kalau Anda mengalami, berarti Anda merasakan apa yang saya sebut dari sebab-sebabnya, yaitu luka batin. Dan luka batin itu berdampak pada masa depan. Pun hari ini yang kita jalani itu adalah sesuatu yang kita pikirkan di masa lalu. Sekalipun itu dalam bentuk ketakutan, kekhawatiran, ataupun rasa takut. Ya, tadi ketakutan dan kekhawatiran. Hari ini yang terjadi tidaklah terjadi kebetulan. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, mengapa hidup saya seperti ini? Mengapa teman saya tidak seperti saya? Mengapa orang lain tidak seperti saya? Karena memang cara berpikirnya yang berbeda. Ada sebuah petuah mengatakan bahwa cara boleh sama, hasil pasti beda. Ya, saya percaya itu. Yang membedakan di mana? Kualitas dirinya. Yang menjadi misteri kan hati kita, hati saya dengan hati Anda. Itu yang menjadi misteri. Ketika hati saya mengatakan bahwa A baik, ternyata Anda menganggap bahwa A yang saya anggap baik itu ternyata menurut Anda tidak baik. Itu loh misterinya yang tidak bisa kita bahas. Makanya yang benar itu ketika Anda mendapati masalah atau mengalami masalah, ceknya ke dalam, jangan cek keluar. Kalau cek keluar Anda nggak menemukan apa-apa. Yang Anda temukan hanyalah kekecewaan dan kekecewaan saja. Ya, cek ke dalam. Makanya orang tua zaman dulu pernah mengatakan, berpetuah kepada anak cucunya yaitu kita, setiap pertanyaan di dalam hatimu, jawabannya juga ada di dalam dirimu. Setiap kegelisahan yang kamu rasakan, solusinya ada di dalam dirimu. Balik lagi ke diri kita masing-masing, kita cek ke dalam diri kita masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya,
Apa yang harus kita lakukan untuk bisa kita merubah masa depan kita, mendapatkan kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Sederhana, tapi oke lah, saya sepakat kalau Anda menganggap ini tidak mungkin. Oke, saya coba sepakat di sini ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tadi saya katakan bahwa wong isok dalaran soko kulino, wong tresno dalaran soko kulino, atau orang bisa karena biasa. Jadi ada sesuatu yang memang harus Anda biasakan di sini. Pertanyaannya apa yang harus dibiasakan? Secara basic, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Berarti kalau ingin mendapatkan hal yang positif, Anda harus mulai membiasakan diri dengan hal-hal yang baik juga. Hal yang baik itu banyak sebenarnya. Karena ini bermula pada diri kita, lantas kita juga pernah mendapatkan petuah bahwa semua jawaban ada dalam diri kita, maka kitanya yang harus merubah diri. Jadi jangan bermimpi untuk merubah orang. Sampai kiamat tidak akan bisa. Orang akan berubah karena dirinya sendiri. Ya, kalau misalkan Anda memaksa orang lain harus sama seperti apa yang Anda pikirkan, bagaimana kalau misalkan orang yang sama juga memaksa Anda untuk sama seperti apa yang mereka pikirkan? Gimana coba? Nggak mau kan? Dan nggak bisa kan? Anda menginginkan agar orang lain itu baik kepada Anda sesuai dengan Anda yang Anda mau. Tapi dia juga berpikir, Anda juga harus bisa menjadi sesuai dengan yang mereka mau. Kebetulan pikiran Anda dan pikiran mereka itu tidak sama. Nggak ketemu kan? Jadi di sini prinsipnya, duniamu bisa berubah jika kamu rubah yang di dalam. Kamu mau rubah duniamu, maka rubah dulu dirimu. Kalau sudah Anda menyatakan untuk merubah diri, baru saya kasih tahu caranya. Cara yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Pertanyaannya, berdamai dengan diri sendiri itu seperti apa sih caranya? Gini, coba perhatikan. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Silakan tulis di kolom komen ya. Kita itu sebenarnya setiap harinya berantem dengan pikiran kita sendiri. Kita itu setiap harinya pikiran dan perasaan kita itu tidak pernah selaras. Untuk orang-orang yang bermasalah loh ya. Misalkan pikirannya mengatakan A, perasaannya mengatakan B. Saya kasih contoh kasus agar tidak keluar dari konteks. Contoh kasusnya ketika kita berbicara tentang finansial. Pikirannya mengatakan saya mau kaya. Perasaannya mengatakan kaya tidak dibawa mati. Meledak. Uang adalah sumber masalah. Uang tidak menjamin kebahagiaan. Ini kan apa yang difikirkan dengan apa yang dirasakan, prinsipnya itu tidak sama. Itulah mengapa saya katakan bahwa pikiran kita dengan hati kita tuh tiap hari itu berantem terus, konflik terus. Nah, yang dimaksud berdamai dengan diri sendiri adalah ketika pikiran Anda dan hati Anda selaras, sama. Saya berikan analogi sederhana. Pikiran kita itu 10%, ucapan kita 10%, hati kita 80%. Jadi sebenarnya yang berpengaruh atau yang mempengaruhi hidup kita selama ini adalah perasaan kita. Jadi jika perasaannya memiliki sebuah prinsip penolakan terhadap kebahagiaan atau keberlimpahan, maka yang akan Anda dapat adalah sesuatu yang bertolak belakang dari kebahagiaan dan keberlimpahan itu sendiri. Jadi balik lagi ke diri kita sebenarnya. Nah, ada banyak orang yang selalu berusaha berpikir positif. Ada banyak orang yang sudah berafirmasi bertahun-tahun ucapan. Tapi realitanya kehidupannya sama sekali tidak sama dengan apa yang diafirmasikan. Pertanyaannya, masalahnya di mana? Ini Anda mungkin mengalaminya. Dan memang beberapa kasus yang datang ke saya, yang privat ke saya, ternyata apa yang sering diucapkan dan apa yang sering difikirkan itu tidak terwujud. Lantas ada bantahan, Gus, ucapan kan adalah doa. Kullu kalam ad-doa. Fikiran juga doa. Bahwa aku bagaimana sangka hambaku. Nah, kalau perasaannya yang 80% tidak menggambarkan apa yang diucapkan dan pikiran, itu juga tidak mungkin. Maka di sini akan berlaku ucapan itu doa. Akan berlaku juga bahwa sangka kita itu juga doa. Ketika yang 80% ini menggambarkan, yang 10% ini menggambarkan apa yang ada pikiran, yang ada di ucapan kita. Clear di sini? Jadi berdamai dengan diri sendiri. Cuma saya paham, kadangkala karena kebutuhan, keadaan, pikiran dan perasaan ini memang sulit untuk selaras. Itulah kenapa ilmu-ilmu seperti ini mulai berkembang hari ini. Dan sudah banyak kelas, banyak seminar. Kalau dulu saya bikin seminar tuh sedikit sekali pembicaranya.
Tapi oke, karena tujuannya semuanya baik. Jadi mulailah membiasakan diri untuk berdamai dengan diri sendiri. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Kalau saya jawab memaafkan, mungkin agak abstrak ya memaafkan itu. Tapi yang jelas begini, memaafkan yang saya maksud lebih memaafkan diri sendiri. Kita ini, entah Anda sadar apa tidak, ternyata suka menghakimi diri sendiri. Kita itu sulit untuk memaafkan orang lain, tetapi saya rasa mudah untuk memaafkan diri sendiri. Coba deh, ketika Anda mampu berdamai, ketika Anda mencoba untuk menyelaraskan apa yang difikirkan, diucapkan, serta dirasakan, maka Anda sudah mengibarkan bendera maaf untuk diri Anda sendiri. Berhenti menghakimi diri sendiri. Berhenti melabel diri yang negatif. Berhenti mengucapkan sesuatu yang sebenarnya Anda tidak inginkan. Jadi ucapkan saja sesuatu yang Anda inginkan, rasakan sesuatu yang Anda inginkan, berulang. Sekali lagi berulang. Nah, ketika saya mengatakan berulang mengucapkan sesuatu yang positif, berulang memikirkan sesuatu yang positif, juga berulang merasakan sesuatu yang positif. Saya kira standar tentang positif dan negatif Anda tahu ya. Seiring berjalannya waktu, karena diulang-ulang, ya, ingat sesuatu yang diulang-ulang itu luar biasa. Repetisi, Anda akan merasakan hasilnya. Kalau bahasa saya, istiqomah dulu, diulang-ulang dulu. Ketika Anda sudah mengulang-ulang satu perkara, di situ Allah akan berikan hikmah. Hikmah itu petunjuk. Dan ketika petunjuk itu sudah didapat oleh Anda secara sinyal Anda sensitif, ya, sensitif, energinya sensitif. Kemudian setelah hikmah itu Anda akan mendapatkan karomah, yaitu kelebihan atau pengijabahan doa. Istiqomah, hikmah, karomah. Coba deh fokus pada 3 ini. Dan juga kebaikan itu jangan ditunggu, karena itu otomatis. Sekali lagi, itu otomatis. Ketika kebaikan itu diulang-ulang, suatu saat Anda akan mendapatkan kebaikan itu. Tapi ingat ya, tadi yang saya sampaikan adalah yang menjadi penentu adalah 80%-nya Anda atau area bawah sadarnya Anda. Dan kita tuh sebenarnya tidak bermasalah dengan eksternal. Kita sedang bermasalah dengan diri kita sendiri. Dan kita bermasalah dengan 80%-nya kita, yaitu hati kita. Ajak hati Anda sama seperti apa yang Anda ucapkan dan Anda pikirkan. Saya rasa ini memang tidak mudah ya. Tapi ketika itu diulang-ulang dengan kesadaran, sadar seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata hidup kita dikendalikan atau dipengaruhi oleh 80%-nya kita atau perasaan kita, maka Anda pun akan mudah membuat pikiran, ucapan, dan perasaan itu menjadi selaras. Nggak, di sini cuma butuh praktek aja teman-teman. Ya, tidak butuh protes. Kalau Anda kebanyakan protes, ya hidup Anda hanya akan diselimuti dengan masalah saja. Ayo, perbaiki pikiran, ucapan, dan perasaan. Terutama perasaan. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab. Mungkin di video berikutnya saya akan jelaskan sesuatu yang lebih detail. Ya, balik lagi ke finansial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.